Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan saat teduh bersama-sama. Tapi sebelumnya, kita mau menyanyikan sebuah lagu, Besar Anugerahmu. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau buat segala kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau renungkan firman-Mu. Berkati kami, tolong kami, berikan kami pengertian. Kiranya Roh-Mu berkarya di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, agar kami mengerti setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Pada kesempatan ini saya berikan judul firman-Nya, Apa yang paling berharga? Nats kita kali ini saya ambil dari Matius pasal 16 ayat 26. Saya baca buat kita semua. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sekali lagi ya, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Oke, teman-teman, saya ada satu cerita, ada satu kisah. Ada seorang anak, ya, tangan kanannya itu masuk ke dalam sebuah vas bunga antik atau vas bunga yang ada di ruang tamu rumahnya. Jadi tangan kanan anak ini masuk ke dalam vas bunga ini. Teman-teman, tangan kanannya ini tidak bisa dikeluarkan ya, dengan diusahakan dengan berbagai cara ya. Kemudian keluarganya, papa, mamanya, om, tantenya bantuin dia untuk mengeluarkan tangan kanannya ini dari vas bunga ini. Tidak bisa dikeluarkan, teman-teman. Sekali lagi, tidak bisa dikeluarkan dengan berbagai cara dan tidak berhasil. Lama tangan kanan anak ini ada di dalam vas bunga, lama sekali. Tidak bisa, dengan berbagai cara sudah dilakukan ya. Dan sekali lagi, vas bunga itu sangat mahal harganya. Sangat mahal, antik teman-teman ya. Apa yang dilakukan setelah itu teman-teman?
Akhirnya untuk menyelamatkan tangan anak ini, terpaksa vas bunga yang antik, yang mahal harganya itu harus dipecahkan. Saat semua orang melihat anak itu semua waduh, mereka senang. Dan kalian tahu teman-teman, dia masih tetap menggenggam tangannya. Tadi tangan kanannya masuk dalam vas bunga, kemudian vas bunga itu dipecah. Sampai vas bunga itu dipecah, tangan si anak ini masih menggenggam tangan kanannya seperti ini. Masih dia genggam dengan erat. Jadi dia nggak mau buka ini tangan kanannya. Teman-teman, saat semua sudah tenang, kemudian papa mamanya ajak bicara si anak kecil ini. Ayo, apa sih yang kamu genggam? Kemudian si anak kecil ini membuka genggamannya tadi, dan di dalam genggamannya ini ada uang Rp50.000. Sekali lagi, ketika anak kecil ini membuka tangannya, ternyata di dalam tangannya ini ada uang 50.000. Jadi teman-teman, sebenarnya tangannya ini nggak bisa keluar dari vas bunga bukan karena apa-apa, itu karena anak ini menggenggam dengan erat tangannya, sehingga tangannya tidak bisa keluar dari vas bunga. Dan sekali lagi teman-teman, yang dia genggam tadi itu uang 50.000. Sedangkan yang dikorbankan itu jauh lebih mahal dari Rp50.000 vas bunga. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kadang pun kita sama seperti itu. Kadang kita menggenggam sesuatu itu atau hal-hal yang menurut kita itu berharga, tapi kadang kita melepaskan yang jauh lebih berharga. Sama seperti anak kecil ini, hanya untuk mempertahankan uang 50.000 vas bunga yang sangat mahal itu harus dihancurkan. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, lagi-lagi kadang pun dalam perjalanan hidup kita sama seperti ini. Kadang kita lebih banyak menggenggam hal-hal yang sepele, hal-hal yang sifatnya sementara, kemudian kita melupakan hal-hal yang sangat-sangat berguna untuk masa depan kita. Kadang kita hanya sibuk dengan perkara-perkara dunia, kita lupa untuk mencari Tuhan. Padahal itu jauh lebih mahal harganya, itu jauh lebih berharga. Sekali lagi teman-teman, saya tidak tahu apa yang teman-teman genggam saat ini. Saya tidak tahu teman-teman sibuk dengan apa saat ini. Kadang kita lebih sibuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya sementara, tapi kita melupakan hal-hal yang sifatnya kekal. Saya tidak tahu. Saya mungkin juga punya hal yang sama seperti teman-teman. Kita sedang menggenggam apa saat ini? Teman-teman, lewat firman Tuhan pada kesempatan ini kita diingatkan kembali. Ayo, kita mau mencoba melepaskan hal yang sementara itu, yang sifatnya sementara itu, untuk mendapatkan yang kekal, yang nilainya jauh lebih berharga. Apa itu? Keselamatan jiwa kita. Kadang kita hanya sibuk bekerja, kadang kita hanya sibuk mengerjakan tugas, kadang kita hanya sibuk main HP, main game, tapi kita tidak pernah peduli dengan yang namanya berdoa, beribadah, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Padahal itu jauh lebih berharga nilainya. Sekali lagi kita diingatkan untuk hal ini. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Sekali lagi, apa yang engkau genggam saat ini? Kalau itu sifatnya sementara, buka genggamannya dan carilah Tuhan yang jauh lebih berharga. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau. Terima kasih buat nasihat firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami kembali. Kalau ada hal-hal yang kami genggam saat ini dengan erat, mungkin ada banyak hal-hal yang kami genggam yang menurut kami itu penting,
dan kami lupa untuk mencari Tuhan. Bapa, ampuni kami. Kami mau melepaskan apa yang kami genggam, dan kami mau komitmen untuk mencari Tuhan, untuk mencari hal yang lebih bernilai untuk keselamatan jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati setiap kami, berkati teman-teman yang mendengarkan renungan ini, bahkan siapapun yang mendengarkan renungan ini, berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.